Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sutardi, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai transplanter, yaitu alat penanam padi. Kemudian tahapan-tahapan pengujian transplanter untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Nah, transplanter merupakan sebuah alat penanam padi yang dimana alat ini bekerja menggunakan motor penggerak bensin. Kemudian alat ini menanam bibit padi, yaitu yang telah disemai selama 15 sampai 20 hari. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk transplanter ini prinsip kerjanya yaitu dikendarai, kemudian ada benih disimpan pada sliding tray, kemudian diambil oleh planting arm, kemudian ditancapkan kepada tanah. Nah, ada 3 klasifikasi atau 3 jenis dari transplanter. Yang pertama ada walking type tanam tegel, yang merupakan transplanter dikendarai dengan cara didorong, tetapi penanamannya rata, tidak ada space. Jadi space-nya tidak ada space yang dikosongkan. Seperti yang kedua, tipe kedua yaitu walking type jajar legowo, seperti yang di belakang saya ini. Nah, jajar legowo ini, walking type jajar legowo ini yaitu tanah sistem transplanter dengan penanaman yang seperti namanya, yaitu dilegowokan, yaitu di speskan. Jadi dari 2 jarak rumpun tanam samping kanan dan 2 jarak rumpun tanam samping kiri, kemudian tengah dikasih space, dikasih legowo. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada riding tape. Nah, riding tape ini adalah transplanter yang pengoperasiannya yaitu dengan cara dikemudikan seperti layaknya kita mengemudikan sebuah traktor roda 4 atau mobil. Nah, untuk dari transplanter yang di belakang saya ini yaitu tipe walking type jajar legowo, yaitu untuk spesifikasinya yaitu transplanter ini yaitu motor penggeraknya yaitu engine gasolin, yaitu motor bensin. Kemudian di sini ada yang namanya sliding tray, yaitu tempat untuk penyimpanan benih sebelum benih diambil oleh yang namanya planting arm. Nah, ini yang namanya planting arm. Nah, jadi benih disimpan di sliding tray, kemudian benih diambil oleh rocker arm. Nah, ini sliding tray ini prinsip kerjanya yaitu bergerak ke kanan ke kiri menyesuaikan dari tanaman di sini. Jadi nanti diambil oleh planting arm. Kemudian planting arm menancapkan ke tanah, dan begitu sesuai dengan laju roda dari transplanter ini. Kemudian prinsip kerja dari planting arm ini bisa dilihat dari video di samping saya. Nah, untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai tahapan-tahapan pengujian transplanter untuk mendapatkan sertifikasi SNI. Nah, sertifikasi SNI merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional untuk sebuah alat mesin pertanian, yaitu traktor, transplanter, kemudian traktor roda 4 dan lain sebagainya alsintannya. Nah, untuk SNI dari transplanter ini, yang pertama yaitu tahapan pengujiannya yaitu tahapan uji deskripsi teknis. Nah, deskripsi teknis ini membahas mengenai dimensi atau mengenai bagian-bagian atau fungsi-fungsi dari transplanter ini. Seperti ini sliding tray tadi untuk menyimpan benih, di sini juga untuk menyimpan benih. Kemudian ada tuas itu
dibahas di deskripsi teknis. Kemudian yang kedua yaitu ada uji verifikasi. Nah, uji verifikasi ini membahas tentang apa? Uji verifikasi ini membahas tentang spesifikasi dari transmitter ini. Nah, transmitter ini seperti dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dengan dengan spesifikasi motor bakar seperti 5 horsepower, 3.500 rpm dan lainnya. Nah, itu diuji kembali oleh penguji yaitu dari BPP Mektan. Kemudian yang ketiga yaitu ada uji unjuk kerja. Nah, uji unjuk kerja ini transmitter ini diujikan di sebuah lahan, kemudian lahan tersebut harus sesuai SNI, sesuai acuan SNI. Seperti lahan tersebut harus sesuai acuan dari penggunaan transmitter ini. Nah, jadi lahannya itu harus berlumpur, kemudian harus tidak kering, terus harus benar-benar siap tanam agar benar-benar bisa mengujikan transmitter ini. Kemudian dari uji unjuk kerja ini yaitu ada yang namanya kapasitas kerja lapang. Nah, kapasitas kerja lapang ini diukur dari sebagaimana atau sejumlah apa efisiensi lapang dari sebuah transmitter ini. Dari menghitung kemudian kapasitas lapang efektif, menghitung slip roda, menghitung juga barangkali ada tanaman yang rusak atau tanaman yang rebah karena menggunakan penanaman menggunakan transmitter ini. Kemudian yang keempat yaitu ada uji beban berkesinambungan. Nah, uji beban berkesinambungan ini yaitu pengujian transmitter ini selama 8 jam tanpa adanya beban. Nah, selama 8 jam ini apakah transmitter ini mengalami masalah dalam pengujiannya, apakah ada kerusakan, apakah ada patah, apakah engine tidak kuat, overheat atau mati. Nah, itu yang namanya uji beban kesinambungan. Kemudian yang kelima yaitu tahapan pengujian kesesuaian. Nah, tahapan pengujian kesesuaian ini yaitu transmitter diujikan pada lahan. Nah, lahan-lahan yang sesuai dengan ketentuan untuk menggunakan transmitter ini. Kemudian lahan tersebut dipakai untuk pengujian transmitter ini sesuai atau tidak, pada kendala atau tidak pada lahan tersebut. Karena ketika pengujian ini dengan lahan yang tidak cocok seperti banyak kerikil, itu akan menyebabkan transmitter tidak bekerja dengan baik. Malah nanti pas rocker arm kena kerikil itu menyebabkan patahnya planting arm ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada uji pelayanan. Nah, uji pelayanan ini yaitu tentang sebagaimana pengoperasian dari transmitter ini, keselamatan bagi operator atau kenyamanan bagi operator dalam mengoperasikan transmitter ini. Kemudian ada uji pelayanan itu tingkat kebisingan dari transmitter ini, dari mesin, dari geraknya sebuah transmitter ini. Kemudian SNI tersebut mengacu pada SNI pengujian mesin penanam padi tipe dorong, yaitu kode SNI-nya itu SNI 7607 tahun 2020. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.